Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang puasa. Kita tahu bersama takala Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan sebuah hadis. Biasanya itu langsung mengatakan qala Rasulullah atau sami'tu Rasulullah. Akan tetapi ada satu hadis yang beliau sampaikan tapi diawali dengan yubashiru ashabahu. An Abi Hurairah qala yubashiru ashabahu. Dia mengabarkan, Rasulullah mengabarkan dengan kabar gembira kepada sahabatnya. Apa kabar gembira tersebut? Qad ja'akum syahru Ramadan. Akan datang pada kalian Syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Syahrullahil Mubarak, bulan Allah Subhanahu wa taala yang sangat diberkahi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Ramadan itu mafatihul jinan, pintu-pintu surga dibuka. Yang 8 itu seluruhnya dibuka untuk memberikan kesempatan bagi ahlus shaim, bagi ahli puasa untuk memasukinya. Dan pintu-pintu neraka yang 7 itu ditutup. Ini semua adalah bisyarah atau kabar gembira. Dan setan dibelenggu. Maksud dari setan dibelenggu adalah tidak diberikan keleluasaan untuk menggoda manusia. Tidak diberikan keleluasaan, tapi tetap ada saja setan berkeliaran menggoda, tapi tidak lebih leluasa sebagaimana bulan yang lainnya. Kemudian di hari-hari Ramadan terdapat utaqa, yaitu pembebasan hamba dari neraka jahanam. Maksudnya apa? Gambarannya seperti ini. Kalau kita sudah diponis di bulan Sya'ban, dicatat-catat kalau dimatikan di bulan Sya'ban, itu keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Pas masuk bulan Ramadan, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan diri. Akhirnya dia bersemangat menyambut baik bulan Ramadan. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang utaqa, yaitu yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Padahal di bulan Sya'ban dia sudah keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Ini adalah bisyarah, kabar gembira bagi seorang mukmin tentang datangnya bulan Ramadan. Nah, kalau sekiranya kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah di bulan Ramadan, berarti itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Yang 11 bulan sebelumnya kita banyak kekurangan dalam hal ibadah, banyak melakukan kesalahan meskipun kita tidak sadari. Nah, diberikan lagi kesempatan. Ini kalau apa? Kalau masih diberikan panjang umur untuk menjumpai bulan Ramadan. Maka seorang mukmin adalah mereka yang yang memanfaatkan kesempatannya untuk perbaikan diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi bahwa lisaim bagi orang yang berpuasa itu farhatani, mendapati 2 kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala dia berbuka, bukan karena banyaknya onde-onde atau banyaknya cendol dan yang lainnya, bukan itu. Tapi dia
berhasil menyelesaikan ibadah. Ini kebanggaan tersendiri. Bisa bisa menyelesaikan godaan-godaan syahwat dan yang lainnya, akan tetapi dia berhasil melewati hal ini. Ini kebahagiaannya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, meskipun dia tidak ada makanan dan minuman atau hanya seteguk air saja, dia sudah bahagia. Karena sumber kebahagiaannya itu adalah tatkala dia menyelesaikan ibadahnya. Kemudian yang kedua, inda liqa'i rabbih. Tatkala dia bertemu dengan Rabb-nya. Ini juga kebahagiaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabirnya, memperlihatkan dirinya, disitulah orang-orang mukmin wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang apa Pak Lubis? Lupa saya. Pak Joko, masih ingat kah? Tentang syarat-syarat wajib puasa ya. Sama 4 hal penentuan masuknya Ramadan. Nah, sekarang kita akan menyebutkan al-muftirat, yaitu pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa yang pertama adalah ma wasala bihi amdan ilal jaufi. Apa yang masuk ke dalam mulut dan melewati tenggorokan. Nah, ini membatalkan puasa, apapun itu bentuknya, apakah itu cairan ataukah benda padat kita masukkan gitu. Tapi sampai ke tenggorokan di sini, batal puasanya. Meliputi makan, minum, kemudian tetes mata atau tetes telinga karena kita terasa haus, terasa ada di sini. Nah, ini diikat dengan amdan, sengaja. Nampak? Nah, jika sekiranya dia makan lupa sehingga di warung coto Makassar makan 3 mangkok ketupatnya 5, dia asik makan tapi dia lupa. Mungkin kira-kira ini? Mungkin Pak Lubis? Dia enggak. Nah, dia makan terus, asik dia makan. Selesai makan dia bayar, astagfirullah, saya ternyata berpuasa hari ini. Wah, ini bulan Ramadan. Nah, maka dia lanjutkan puasanya karena yang memberikan kesempatan makan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Man akala aw syariba fanasiya falyutimma shaumahu. Hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Demikian juga kalau sekiranya dia berhubungan dengan istrinya. Istri baru keluar mandi dari WC, dia bersyahwat tapi dia tidak sadar. Dia lupa bahwa ini bulan Ramadan. Nah, istrinya juga lupa mengingatkan, maka dia berhubungan, tidak batal puasanya dan tidak ada kafarahnya karena dia lupa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah huknah, suntikan. Suntikan apakah di sini kita atau di pantat kita disuntik, itu pasti nanti menyalurkan ke maidah kita, ke dalam lambung kita, sehingga membuat kita terasa kenyang. Maka vaksinasi itu tidak boleh diadakan di siang hari Ramadan, kecuali di malam harinya. Habis tarawih mungkin bisa divaksin. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-qayyu amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dalam artian dia masukkan sesuatu ke dalam mulutnya, mungkin tangannya dia masukkan, kemudian dia muntah. Nah, kemudian yang keempat al-hijama, berbekam. Tapi berbekam ini terjadi perselisihan karena cara berbekamnya orang-orang dulu dengan kita berbeda. Kalau orang dulu itu kan main sedot ya, kayak tanduk binatang itu dilobangin tengahnya, kemudian itu yang dia pakai nyedot. Ini memungkinkan bisa masuk ke dalam mulutnya sesuatu. Nah, kalau sekarang kan dengan cup itu mudah.
Nah, selama dia tidak lemas yang dibekam itu atau yang membekam sehingga batal puasanya, maka dia tidak termasuk pembatal puasa. Kemudian yang berikutnya adalah mubasyaratu bil inzal. Mubasyarah bil inzal ini maksudnya adalah dia itu bermesraan dengan istrinya sehingga keluar air maninya. Bukan madhi ya, tapi air mani. Nah, ini yang keberapa sekarang ini? Hah? Yang keenam sekarang adalah al-jima' fi nahari Ramadan. Yaitu berhubungan badan di bulan Ramadan. Jadi perlu kita ketahui bagi yang bersuami atau yang belum beristri bahwa yang dikatakan berjima itu yang ini nanti kena rajam bagi mereka yang selingkuh, ya kan? Dia sudah punya istri atau dia duda atau dia janda tapi selingkuh dengan janda. Yang dianggap berzina itu, maaf ini Pak, kalau sekiranya kepalanya zakar ini masuk, meskipun nggak full, masuk separuh, masuk aja, sudah masuk kepala, ini dianggap apa? Berjima. Nah, kalau sekiranya masih perawan, perjaka dan perawan melakukan ini, tapi kalau dia gesek-gesek di luar saja, ini tidak dianggap berjima. Paham Pak? Dia gesek-gesek di luar saja, ini tidak dianggap berjima, dan si perawan dan perjaka ini tidak dirajam. Tidak dicambuk pula, tapi dia ditahdir. Nah, kalau dia masukkan kepalanya, maka ini nanti si perjaka dan perawan dia dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan setahun dari kampung. Ini hukuman bagi mereka yang berzina. Adapun yang muhsin, yang sudah menikah, apakah dia itu duda atau janda atau masih ada pasangannya, kemudian dia selingkuh, dia berzina memasukkan, maka dia dirajam hingga meninggal dunia. Rajamnya itu dilempari dengan batu, tapi enggak dengan batu besar. Kalau batu besar kan langsung mati ya. Tapi batu-batu kecil-kecil. Dilempari dengan batu kecil-kecil biar dia merasakan siksaan. Coba bayangkan Pak, dilempari kita batu-batu kecil enggak ada habis-habisnya sampai kita meninggal dunia dan ditaruh di dalam lubang biar kita tidak lari. Nah, kalau batu besar gitu dia dipikulkan batu gini langsung mati, enak dia kan? Enggak merasakan siksaan. Nah, ini hukuman bagi apa? Bagi pezina. Nah, demikian juga mereka yang berhubungan di siang hari Ramadan, maka di samping puasanya batal, dia juga mendapatkan denda atau kafarah. Nah, kafaratnya yang pertama adalah itqu raqabah, membebaskan budak. Ini kalau dia dapati budak. Dia dapati budak. Budak ini adalah tawanan perang antara muslim dengan kafir. Jadi muslimnya menang, dapat tawanan, ini dijadikan budak. Yang kedua, kalau tidak mendapati budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam artian puasa terus nggak ada stopnya. Nanti kalau sekiranya qadarullah dia batal di 57 harinya, maka dia ulangi lagi dari tanggal, ulangi lagi dari hari pertama, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau dia tidak mampu, baru dia memberikan 60 orang miskin makanan. Jadi dia tidak boleh karena dia kaya raya gitu, saya mau memberikan makan aja, saya nggak sanggup berpuasa, nggak boleh. Enak betul nanti raja-raja atau sultan yang yang dia banyak uang, dia asik saja berhubungan di siang hari, nanti tinggal bayar bayar denda memberikan makan. Kalau sekiranya dia berhubungannya sampai 5 kali, 10 kali dan seterusnya, maka tetap bayarnya itu hanya 1 kali. Dilanjut lagi di hari kedua berhubungan lagi di siang harinya, baru kena 2 denda. Nah, dan ini berlaku bagi suami saja. Adapun istri enggak. Ini sebagian pendapat ulama. Adapun yang mengatakan bahwa istri pun juga kena denda.
Paham? Karena dia melakukannya dengan dasar kemauan, bukan karena keterpaksaan. Adapun Badui yang bertanya kepada Rasulullah, ya karena Rasulullah ditanya, ya maka dia jawab. Kalau sekiranya istrinya bertanya pun akan dijawab oleh Rasulullah. Ini alasannya. Nah, jadi seluruh pembatal yang lain itu kecuali jima, maka dia cukup nanti mengkodok di hari yang lain. Di hari yang lain. Dia di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun si yang menjima istrinya di siang hari Ramadan, dia kena 2, kodok dan kafaroh atau denda. Nah, ini pembatal puasa. Kemudian kita akan menyebutkan orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Meskipun dia boleh berpuasa. Yang pertama adalah al-musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan. Contoh dia sudah meniatkan hari ini mau ke Jawa. Ya kan? Dia mau safar ke Jawa, sudah niat safar dia. Maka dia boleh tidak berpuasa. Boleh tidak sahur. Meskipun belum naik kendaraan. Paham? Tapi sudah apa? Sudah dia niatkan safar. Dan boleh juga dia berpuasa. Boleh berpuasa. Karena patokan safar itu bukan karena lelah atau bukan karena senang-senang atau bukan karena jarak. Itu kembali kepada uruf. Nah, kalau sekiranya dia sudah sampai di tempat tujuan dan tetap meniatkan safar dalam beberapa bulan ke depan, maka boleh dia tidak berpuasa juga. Kecuali kalau dia sampai di tempat tujuan kemudian meniatkan iqamah, tinggal di sana, maka sudah tidak ada lagi rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-marid, orang yang sakit. Tapi tentunya yang sakit yang bisa memudaratkan untuk dirinya kalau dia berpuasa atau memperlambat sehatnya. Nah, ini Pak, kalau sekiranya sakit panu aja atau sakit flu dikit atau sakit pusing-pusing, maka tetap ya ada kewajiban berpuasa baginya. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 184 itu, faman kana apa ayatnya? Lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'amu miskin wa antasumu khairul lakum. Maka adapun orang yang safar atau yang sakit, fa'aftara, ada di sini ayat yang dia tidak dinampakkan, tapi dia disembunyikan. Fa'aftara, lalu dia berbuka, maka hendak dia mengganti di hari yang lain. Nah, kalau sekiranya dia tetap berpuasa, maka tidak ada kewajiban nanti mengqadha. Karena orang yang safar atau orang yang sakit boleh berpuasa, kecuali memudaratkan, sebagaimana di zaman Rasulullah ada orang yang sedang berpuasa tapi dia menyusahkan dirinya, dipayungin dan yang lainnya. Maka kata Rasulullah, la khaira as-shaum fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa di saat safar. Tapi ini asbabun nuzulnya kembali kepada kondisi orang yang berpuasa tadi. Kalau dia memudaratkan dirinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-kabir. Kibarus sinni, itu orang yang sudah tua, apakah nenek-nenek atau kakek-kakek. Dan ini kembali kepada person-person, tidak kembali kepada umur. Karena patokan umur ini tidak bisa dijadikan landasan, dia tidak mampu. Nampak? Ada orang yang umurnya 80 tahun masih mampu berpuasa, atau 90 tahun masih bisa berpuasa. Maka kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Pak Lubis masih bisa berpuasa ya? Insyaallah. Sudah berapa umurnya Pak? 70.
Pak Ilman masih bisa, Pak Imannya masih bisa ya? Hah? Nah, jika nanti si kibarus sinni ini tidak bisa lagi berpuasa, maka kewajiban dia adalah it'amu miskin, memberikan makan orang miskin atau dikenal dengan fidyah setiap hari yang dia tinggalkan. Berapa fidyahnya? Fidyahnya ini berselisih para ulama. Kalau mazhab Syafi'i itu 1 mud. Kalau mazhab Hambali itu 2 mud. Kalau lazis pakainya 2 mud ya. Nah, jadi boleh 1 mud, boleh 2 mud. Nah, ukuran mud ini kalau kita alihkan ke timbangan, kita kembali kepada sok dulu. Kalau sekiranya 1 sok itu 3 kilo, maka nanti 1 mudnya 750 gram. Paham Pak? Nah, kalau sekiranya 1 soknya itu 2,5, maka nanti dibagi 4 sama dengan 600 berapa Pak Ilma? Pak Joko? 2,5 bagi 4, 650 ya? 600 lebih ya? Iya, taruhlah kita bulatkan 650 gram. Ini kalau 1 soknya itu 2,5. Jadi tinggal dikali. Kalau sekiranya dia nggak puasa 20 hari, maka tinggal dikali 750 kali 20 hari sama dengan 15 kilo. Nah, ini yang wajib bagi dia. Adapun menyertakan sarden, telur, rempah-rempah yang lainnya ini mustahab saja, silakan kalau mau ditambah, dan itu bukan kewajiban. Nah, sekarang yang berikutnya adalah al-murdi wal hamil, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, ini tidak ada dalil yang menyebutkan apa kewajiban bagi mereka jika tidak berpuasa. Tidak ada dalilnya Pak, dari Al-Quran maupun hadis. Nah, akan tetapi ini nanti dikiaskan kemana? Kalau sekiranya dia dikiaskan kepada orang yang sakit, si hamil dan murdi ini, wanita yang hamil atau menyusui ini, maka nanti kewajibannya adalah qada. Ketika tidak ada lagi kesusahannya, mengqada di hari yang lain, di bulan yang lain. Ini kalau kita samakan atau kiaskan ke orang yang sakit. Kalau kita kiaskan ke kibarus sinni, kepada orang yang tua, maka nanti kewajibannya adalah fidyah. Nah, kalau kita mau mengambil pendapat Ibnu Hazm mengatakan bahwa enggak ada kewajiban bagi mereka, wala fidyah wala it'am, enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Paham Pak? Karena permasalahan ini para ulama menjadi 5 permasalahan. Apakah dia fidyah qada, ataukah qada saja, ataukah fidyah saja, ataukah enggak ada sama sekali. Paham Pak? Jika ada istri kita yang sedang hamil, nah dia boleh memilih hal ini, mau ngapain, mau fidyah kah atau enggak mau bayar sama sekali. Nah, terserah dia. Ini wanita hamil atau menyusui. Saya lebih condong kepada fidyah. Coba bayangkan Pak, istri kita hamil ya, di bulan Ramadan ini. Kemudian setelah itu datang bulan Ramadan berikutnya, dia melahirkan. Taruhlah di bulan Sya'ban dia melahirkan. Di bulan Ramadannya dia menyusui kan? Baru berjalan berapa bulan menyusui, hamil lagi. Ya kan? Lanjut lagi, setelah itu melahirkan lagi, menyusui lagi. Habis menyusui beberapa bulan, hamil lagi, dan seterusnya, produksi terus. Maka kalau mengkodok, kapan mengkodoknya? Ya kan? Maka dia cukup membayar fidyah. Nah, adapun orang-orang yang dilarang berpuasa adalah wanita yang haid dan nifas. Kalau datang bulan, datang mens, maka dia tidak boleh berpuasa, haram baginya berpuasa. Cukup dia nanti mengganti di bulan yang lain, dan tidak perlu mengganti sholatnya, karena Khawarij mengharuskan wanita yang haid itu tetap mengkodok sholatnya. Maka ada seorang sahabi yang bertanya kepada Aisyah, apakah
wanita yang haid itu mengkodok sholatnya juga, maka Aisyah langsung menegaskan, aharuriyatun anti, apakah kamu itu khawarij? Kata perempuan itu, lastu khawarij, aku bukan khawaririyah, aku hanya sekedar bertanya. Maka kata Aisyah, dulu kami mengalami hal yang sama dan hanya kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Nah, demikian, insya Allah nanti malam kita lanjut lagi tentang permasalahan-permasalahan lain dari puasa. Jadi Sahih Bukhari kita tunda dulu sampai nanti bulan Syawal. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Masalah suntik. Tadi kalau vaksin kan bakal Ustaz. Iya. Tapi kalau sakit harus disuntik bagaimana? Ya kalau sakit nggak puasa kan berarti? Iya. Nggak puasa. Hah? Berarti kalau darurat samanya sakit langsung tetap Iya. puasa bagaimana Ustaz? Kalau niat puasa berarti batal puasanya. Maka afdolnya nggak dia berpuasa. Nah itu. Assalamualaikum. Iya. Nah itu diantara ini Pak, apa namanya? Diantara hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Minyak angin tidak berwarna. Kalau rokok nanti tanya sama Juhri aja. Iya aman aja itu. Terus ini odol, macam odol kan, kita lagi sikat gigi. Ini diantara yang tidak membatalkan puasa. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.